Kamu masih percaya Tuhan, Liv. Kamu malu kalau kita sholat? Agama seharusnya mengajarkan kebencian. Tidak boleh ada obrolan dan kostum berbau religi di sini. Mungkin hak dan kebebasan itu tidak berlaku untuk orang yang masih beragama. Maafkan saya, Liv. The war has just begun. Hai guys, balik lagi bersama saya Ino di channel review film paling family friendly sejagat. Kali ini Ino akan membahas alur lengkap dari film fiksi futuristik pertama di Indonesia yang berjudul Tree Alif Lam Mim. Film ini diproduksi tahun 2015 dan baru seminggu nongol di bioskop udah dilarang tayang dengan alasan isu sara dan pemikiran berbahaya bagi masyarakat kita. Padahal film ini sekarang lagi laku di Amerika Serikat. Sungguh betapa lucunya negeri ini ya. Film ini bercerita tentang keadaan Indonesia di tahun 2036, yang mana saat itu Indonesia bukan lagi negara Pancasila, melainkan negara liberal yang menganut prinsip kebebasan, kecuali kebebasan memeluk agama Islam. Karena agama Islam dinilai sebagai penyebab kericuhan di mana-mana, dan alhasil, tempat-tempat ibadah banyak dihancurkan dan segala atribut berbau keagamaan dilarang. Film ini menyoroti 3 sekawan dari sebuah padepokan silat, yang mana ketiganya menempuh hidup masing-masing dengan membela ideologi yang dipercayanya. Mereka adalah Alif, seorang aparat yang berideologi idealis, percaya kalau agama adalah candu yang menyebabkan kekacauan. Lam, seorang jurnalis yang menjunjung tinggi kebenaran. Dan Mim, seorang ustadz yang berusaha menegakkan nilai-nilai Islam yang sedang ditimpa bencana fitnah yang luar biasa. Tanpa banyak bacot, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Ada yang bisa ngomong Jepang? Saya, Pak. Di tahun 2015, sebuah ledakan besar terjadi di salah satu klub di Jakarta yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Setelahnya, diberitakan kericuhan antara kubu sorban merah dan sorban hitam yang mana bentrokan itu dikecam oleh banyak pihak. Lalu sebuah rekaman di tahun 2019 memperlihatkan pembantaian umat Islam yang dilakukan aparat negara dengan tujuan keamanan negara. Karena rekaman itu, masyarakat mengecam keras penggunaan peluru tajam yang digunakan aparat negara. Dan setelah disahkannya undang-undang pelarangan penggunaan peluru tajam oleh siapapun, sebagai gantinya, kini aparat menggunakan peluru karet yang sudah cukup untuk melumpuhkan para kriminal. Kebutuhan ilmu bela diri pun menjadi wajib, baik bagi kubu aparat maupun pelaku kejahatan. Akhirnya, di tahun 2026 revolusi pun berakhir. Indonesia menjadi negara liberal yang terlihat damai dan anti kekerasan. Sementara itu, kini agama Islam memiliki citra buruk di mata negara dan masyarakat, karena dianggap sebagai pemicu perang dan kekerasan. Di tahun 2036, sekelompok aparat negara berusaha menangkap teroris sekaligus mafia narkoba. Sebelum masuk ke dalam, sang kapten yang bernama Rama bersiap menggunakan peluru tajam. Namun hal itu segera ditentang oleh Letnan Alif, sang tokoh utama kita yang langsung masuk ke dalam dan solo squad membantai gerombolan mafia tersebut. Dengan kemampuan bela dirinya, Alif berhasil membabat habis seluruh anggota mafia. Kini ia berhadapan dengan sang pemimpin yang bernama Sinyoto. Sinyoto menawari Alif harta untuk kebebasannya, namun Alif yang idealis tak peduli dengan tawaran Sinyoto. Ia bahkan dengan mudah menghabisi pengawal Sinyoto satu persatu. Sebelum tertangkap, Sinyoto hendak memberitahu Alif sebuah rahasia besar. Namun belum sempat rahasia itu terbongkar, Sinyoto keburu mati ditembak peluru tajam. Saya dulu seorang idealis. Sandata! Setelahnya, Alif diskors 2 minggu oleh Kolonel Mason akibat dari tuduhan pembunuhan dengan peluru tajam yang difitnahkan kepadanya. Hal ini karena tak ada saksi mata lain tentang bagaimana kronologis kejadian pembunuhan Sinyoto, dan di TKP ditemukan pula sepucuk senjata yang diduga digunakan Alif untuk membunuh. Atas tuduhan itu pula, Alif terancam dipecat dari kepolisian dan terancam menginap di balik bui. Kenapa coba kamu yang melihat dia menggunakan peluru tajam? Senapannya aja nggak ada di situ. Senapannya sudah ditemukan. Tapi kan kamu juga tidak melihat siapa yang membunuh dia. Sebuah flashback memperlihatkan Alif dan kedua sahabat dekatnya yaitu Lam dan Mim yang sedang berlatih ilmu bela diri. Belum sempat Alif dan Mim beradu jotos, mereka diberitahu kalau pondok padepokan tempat keluarga Alif tinggal diserang kelompok sorban merah. Alif sendiri menderita luka tembak yang cukup serius.
Ia ingat betul bagaimana keluarganya dibantai dengan kejam oleh kelompok radikal itu. Ketika Alif pulang ke rumah, seseorang telah menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Kemudian terjadilah adu jotos satu sama lain yang tampaknya memiliki kekuatan yang seimbang. Sang penyusup ternyata adalah Lam, sahabat perguruan Alif yang sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri. Alif meminta bantuan sahabatnya yang bekerja sebagai jurnalis itu untuk menemukan semua keluarga dari pemberontak yang telah Alif bantai. Alif merasa bersalah terhadap mereka dan memberikan uang sebagai kompensasi dan permintaan maaf. Katanya TV adalah jendela untuk melihat dunia. Gue udah trauma dibohongin terus sama TV. Ya gue lihat aja jendela langsung. Problem solved. Kali ini Lam ditugaskan untuk menyelidiki istri dari Sinyoto yang kemarin baru saja almarhum dibantainya. Ternyata istri dari Sinyoto adalah Laras, mantan kekasih Alif dulu. Setelah Alif membantu Laras yang dikeroyok preman, mereka pun berbincang-bincang ria di kafe. Aparat negara kali ini hendak beroperasi menghabisi teroris di Distrik 9. Namun karena Alif sedang diskors, operasi diambil alih Bima, karib dekatnya di kepolisian. Bima adalah seorang yang sangat ambisius untuk menumpas teroris agamais. Menurutnya, agama adalah sumber kekacauan. Sebuah flashback menampilkan bagaimana padepokan tempat Alif belajar disegel karena diisukan menjadi sumber keributan antara kelompok sorban hitam dan sorban merah. Guru mereka juga pergi dengan tujuan untuk membantu menegakkan keamanan negara. Karena hal itu, Alif yang berambisi membalaskan dendamnya ingin menjadi aparat untuk memberantas seluruh militan-militan pengacau keamanan negara agar tercipta keamanan. Sementara Mim melanjutkan tulisan-tulisan revolusionernya. Ia bercita-cita menjadi jurnalis yang selalu memberitakan kebenaran. Dan hanya Mim yang memutuskan untuk melanjutkan pelajaran agama dan ingin terus berada di jalur agama. Karena ia ingin mati kusnul khotimah saat menegakkan ajaran agama Islam dan mengabdikan dirinya pada kiai. Sementara itu, tim aparat negara telah sampai di sebuah pesantren yang menjadi target operasi mereka. Pesantren itu dipimpin oleh seorang dokter sekaligus ahli pertanian bernama Kiai Haji Muklis. Seorang Muhammadiyah yang mendirikan pesantren tempat berkumpulnya seluruh aliran pemeluk agama Islam yang mencari perlindungan dari aparat negara dan diskriminasi masyarakat. Namun operasi penggerebekan itu gagal karena ilmu bela diri Mim yang sangat mumpuni, dan banyak dari anggota aparat yang terluka parah, termasuk Letnan Bima sang pemimpinan operasi. Mereka yang terluka dirawat Kiai Muklis di Balai Kesehatan Pesantren. Scene berpindah menyoroti Lam, seorang jurnalis hebat yang bekerja di perusahaan media besar bernama Libernesia. Pimpinan direksi meminta Lam untuk membuat artikel tentang disahkannya undang-undang pernikahan sama jenis. Ih, ngegay anjir. Namun Lam yang menjunjung tinggi nilai agama, tentunya menolak hal yang bertentangan dengan nuraninya itu. Fokusnya sebagai jurnalis adalah sebagai mata masyarakat yang selalu mengabarkan kebenaran, terutama hal-hal yang sering ditutup-tutupi pemerintah. Dan ia mengabaikan perkataan atasannya itu sembari menerima telepon. Lam dipanggil pihak sekolah karena tingkah anaknya yang bernama Gilang. Gilang tak terima dengan gurunya yang selalu menjelek-jelekan ayahnya yang agamis karena pernah ketahuan sholat di basement sekolah. Ia lalu meretas server sekolah untuk mempermalukan guru-guru tersebut. Hal ini tentunya membuat Lam cemas dan kebingungan. Pasalnya, anaknya telah mahir meretas keamanan bahkan bukan melalui laptop, melainkan melalui HP. Padahal ketika sumuran anaknya, Lam baru pintar browsing VPN. Kamu malu kalau kita sholat. Alif yang menerima pesan dari Laras datang menuju candi kafe sesuai isi pesan tersebut. Ia menemui Laras yang sedang sibuk bekerja di kafe itu. Namun, Laras tampak kaget dengan kedatangan Alif. Pasalnya, dirinya tak pernah merasa mengirimkan SMS apapun kepada Alif. Alif yang merindukan Laras tak mau mengganggu pekerjaannya dan memilih duduk menunggunya hingga selesai bekerja. Tak lama, datanglah sekelompok orang bersorban yang hendak makan di kafe itu. Namun kedatangan mereka tidak disukai semua orang. Bahkan pemilik kafe tak mengizinkan mereka memesan makanan di sana. Alif lalu datang membantu mengusir mereka dari sana demi kebaikan semua. Mereka pun pergi dari kafe tersebut. Namun, tak berselang lama, ternyata tas mereka tertinggal di kafe dan tiba-tiba Lam datang ke TKP untuk mencari kebenaran tentang berita pengeboman itu. Di sana, ia mendapati anggota tim forensik menemukan botol parfum yang mana parfum itu diproduksi di pesantrennya Mim dan hanya komunitas padepokan saja yang tahu akan hal itu, termasuk Lam. Namun, ia tak langsung mengambil kesimpulan. Di rumah,
Lam berbicara dengan istrinya tentang kemungkinan kali ini Mim akan dikambing hitamkan. Namun sang istri tak percaya kalau sepupunya adalah seorang teroris. Terindikasi tuduhan yang udah disebar kemana-mana, padahal masih tuduhan doang. Esoknya, Lam pun menulis artikel tentang kejanggalan pengeboman itu. Namun, belum selesai ia menulis, pihak aparat melalui Kolonel Mason datang langsung ke Libernesia dan memberikan klarifikasi secara langsung serta memberikan bukti keterlibatan teroris Islam dalam pengeboman itu. Lam yang bermaksud untuk menginvestigasi lebih lanjut tentang hal ini, malah diperintahkan atasannya untuk pergi ke Bromo. Tak terima karena dirinya selalu saja dibuang saat akan mencari kebenaran tentang aksi terorisme, ia pun meminta resign dari perusahaannya, dan artikel yang ditulisnya disimpan di laptopnya dalam bentuk draft. Saat pulang dari kantor, Lam sempat bertemu dengan seseorang yang memberikannya flash disk. Orang yang terlihat mencurigakan itu ternyata adalah Laras, yang berhasil selamat dari kejadian ledakan kemarin. Ia memberikan flash disk berisi data terenkripsi kepada Lam karena yakin Lam adalah jurnalis yang jujur dan bisa diandalkan. Sesampainya ke rumah, Lam berbicara dengan istrinya membahas keterlibatan Mim dalam aksi pengeboman kali ini. Lam meminta istrinya untuk bersikap objektif, meskipun Mim adalah sepupunya, bisa saja memang aksi teror kali ini didalangi oleh Mim, terutama karena ia menemukan parfum botol Al-Attar yang hanya diproduksi pesantren Al-Ikhlas di sana. Ia tak ingin Alif dan Mim bertarung sampai mati karena membela keyakinan masing-masing. Lam juga membahas dirinya yang akan meminta resign karena tujuannya yang sudah tak sejalan dengan perusahaan. Ia mendapat dukungan penuh dari istrinya untuk resign, namun pembicaraan mereka didengar oleh Gilang. Esoknya, rekan kerja Lam yang bernama Reza menemukan adanya kiriman spam dari Lam yang berisi draft tulisannya tentang pengeboman kemarin. Ia menghampiri Lam yang sedang mencoba membuka isi flash disk rahasia itu, namun akun perusahaan milik Lam sudah expired bersamaan dengan permintaan resign-nya. Lam lalu meminjam ID milik Reza. Reza mengingatkannya tentang spam itu, namun Lam tak merasa menyebarkan spam apapun. Sementara itu, di pesantren ada salah satu santri di sana, sebut saja namanya John, yang tak terima dengan perlakuan Ustadz Mim yang merawat anggota aparat. Alasannya karena aparatlah yang telah membantai habis seluruh keluarganya. Santri inilah yang di kemudian hari akan melakukan tindakan bom bunuh diri. Tak berapa lama, aparat kembali datang menyerbu pesantren itu. Kali ini dipimpin oleh Kapten Rama. Mim diminta Kiai untuk menahan aparat agar tak melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Kiai takut para anggota aparat akan kena getahnya jika melihat kebenaran yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Kolonel Mason memerintahkan Alif untuk langsung menangkap Kiai Muklis agar tuduhan pembunuhan Sinyoto yang ditimpakan kepadanya dapat dibebaskan. Mim berusaha menghadang seluruh pasukan aparat yang mencoba menerobos masuk ke dalam pesantren. Di antara ketiga sekawan itu, Mim lah yang memiliki ilmu bela diri hampir setara dengan gurunya. Mim bahkan mampu menghentikan laju peluru karet yang ditembakkan pasukan aparat. Namun, tak berselang lama muncullah Alif yang sudah dipenuhi kebencian terhadap sahabatnya sendiri. Alif telah terpedaya seakan kejadian pemboman itu benar-benar didalangi oleh Mim. Mereka pun saling adu kemampuan bela diri di tengah hujan yang telah disetting sutradara sedemikian rupa. Namun Alif terselamatkan. Kiai Haji Muklis menghentikan pertarungan itu dan memilih menyerahkan diri agar pesantren tidak dihancurkan aparat. Apalagi penangkapan itu juga memiliki dasar surat perintah yang kuat dari negara. Kiai Muklis sebagai warga negara yang taat peraturan tentu tak mau melanggar ketentuan yang berlaku. Esoknya, Lam menghubungi Alif untuk bertemu membahas penangkapan Kiai Haji Muklis. Lam bingung bagaimana draft tulisan yang ia simpan bisa bocor kemana-mana dan mengakibatkan nama pesantren Al-Ikhlas menjadi buruk di mata masyarakat. Lam juga memberitahu kalau Laras masih hidup dan meminta Alif untuk berhati-hati dengannya. Lam lalu membuka PC kantor untuk mengenkripsi file dari flash disk. Namun Lam menyadari kalau PC tersebut telah diretas, dan hacker itulah yang menyebarkan spam. Hacker itu juga telah terlebih dahulu membuka enkripsi dari flash disk. Isi dari flash disk itu ternyata rekaman CCTV Sandi Cafe saat terjadi ledakan, di mana ternyata tampak Laras lari dari pintu belakang sesaat sebelum ledakan terjadi. Lantas, apa maunya Laras mengekspos dirinya sendiri melalui Lam? Lam pun menghubungi Alif sambil men-tracker keberadaan hacker yang menjebol komputernya. Namun, tiba-tiba muncul segerombolan orang yang menyerang Lam secara brutal. Untungnya Lam memiliki kemampuan bela diri yang cukup mumpuni dan berhasil menghabisi seluruh penjahat itu. Namun, saat ia berhasil menemukan lokasi keberadaan sang hacker, didapatinya kalau hacker itu tak lain adalah Gilang anaknya sendiri. Gilang melakukan ini saat mendengar percakapan ayahnya kemarin.
Lam langsung bergegas menuju rumahnya. Namun, sesampainya di rumah semuanya terlambat. Ia mendapati istrinya mati lemas akibat pukulan tenaga inti dan anaknya menderita luka tembak. Alif yang tiba tak lama setelahnya menemukan selongsong peluru tajam yang digunakan untuk melukai Gilang. Ia mengenali pemilik peluru itu yaitu Kapten Rama. Syukurlah ternyata Gilang belum meninggal dan Lam memaksa Alif untuk membawa mereka ke pesantren agar mendapatkan pertolongan. Lam, mau kemana kita, Lam? Pondok. Gak ke UIN. Pondok! Di sana, Alif menemukan Bima yang ternyata sedang dirawat setelah sebelumnya babak belur dihajar Mim. Bima yang sebelumnya sangat membenci Islam, kini bingung mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini juga mempengaruhi pikiran idealis Alif dan menyadarkannya kalau selama ini ia memandang agama dari sudut pandang yang salah. Gue gak tahu lagi mana yang salah. Esoknya, Alif, Lam, dan Mim menguburkan Gendis yang kemarin meninggal setelah dikeroyok penjahat. Mim mengatakan bahwa keadaan di pesantren inilah yang diinginkan sepupunya Gendis sejak kecil, yaitu harmoni. Di mana setiap aliran dan mazhab bersatu dan hidup dalam kerukunan tanpa saling salah menyalahkan satu sama lain. Meskipun hal ini dapat terjadi karena tak ada lagi tempat yang aman bagi para pemeluk agama Islam, dan mereka terpaksa mengungsi ke padepokan ini karena satu persatu tempat ibadah dan hal-hal berbau Islami dihancurkan. Alif, Lam, dan Mim pun bersatu untuk mengusut tuntas dalang di balik semua ini. Kolonel Mason mengirim pesan ingin bertemu dengan Alif. Tentunya, ini bisa digunakan Alif untuk menyelidiki keterlibatan atasannya dengan semua ini. Tangkap dan serahkan pada yang berwajib. Kapten Rama itu yang berwajib. Gua di sini juga yang berwajib. Di markas aparat, Kolonel Mason berbicara empat mata dengan putri kandungnya, Laras alias Naila. Ternyata Naila lah dalang dari pengeboman kemarin. Naila juga tergabung dengan sorban merah saat penyerangan terhadap padepokan Alif 12 tahun silam. Ayahnya menanyakan alasan Naila memberikan rekaman CCTV itu, yang mana kini menyebabkan satu keluarga meninggal akibat informasi yang bocor itu. Ayahnya yakin anaknya seperti ini akibat cintanya dengan Alif. Maka disusunlah rencana menjebak Alif di pertemuan besok. Alif memasang lensa CCTV di matanya untuk membongkar kedok bosnya, dan Lam akan memberitakan video itu secara live di internet. Sedangkan Mim akan berangkat menuju persidangan Kiai Haji Muklis untuk melindunginya dari segala kemungkinan mara bahaya. Namun sebelum pergi, Alif melihat 3 orang yang dulu berada di Candi Cafe. Ia langsung mencekik si Emen supaya mengakui perbuatannya. Namun kejadian sebenarnya, ternyata mereka bertiga dipaksa pergi ke sana karena diminta datang oleh calon pembeli hasil perkebunan. Dan salah satu di antara mereka berinisiatif untuk menawarkan produk minyak wangi agar semakin laku di pasaran. Namun sang pembeli tak kunjung muncul dan mereka keburu diusir oleh Alif. Dan mereka sama sekali tak tahu tentang pengeboman itu. Tas mereka yang tertinggal hanya berisi parfum dan data-data hasil perkebunan mereka. Lam memang sejak awal sudah curiga dengan cerita yang dikarang aparat. Mana mungkin jika bom berukuran tas kecil bisa mengakibatkan ledakan sebegitu dahsyatnya. Pastinya 3 orang ini sengaja dijebak untuk mengkambing hitamkan pesantren Al-Ikhlas. Lam lalu menunjukkan cuplikan CCTV kepada Alif yang memperlihatkan bahwa dalang sebenarnya dari ledakan itu adalah Kolonel Mason beserta putrinya. Ayahmu, kakakmu, sudah menanti di sana. Untuk membuktikannya, Alif harus menghadiri pertemuan itu. Sopir dari Kolonel Mason menjemput Alif di padepokan. Tujuan mereka bukanlah ke markas, melainkan ke sebuah restoran favorit Kapten Mason. Alasan pertemuan itu diadakan di sana karena kantor sedang digunakan press conference. Wow, udah terlihat jelas ya kan ada yang janggal dengan pertemuan ini. Siap-siap mati lah kau ya bujang. Di kantor tempat akan diadakannya preskon, Mim bertemu dengan John yang wajahnya udah siap mati syahid setelah dicuci otaknya oleh Ustadz Samir. Syahid dasmu, kapan pula Islam ngajarin bunuh diri monyet? Mengada pula kau kutengok. Mim bertanya alasan kedatangan si John, tapi si John beralasan bosan di rumah dan ingin mendampingi Kiai selama sesi persidangan. Alif pun tiba di restoran. Ia langsung dikelilingi oleh pasukan seakan siap menganukan si Anu. Menghabisi si Alif. Kolonel menawari Alif untuk meminum teh putih yang katanya banyak khasiatnya. Wow, impresif. Alif sudah jelas paham teh itu beracun. Jadi dia hanya berpura-pura meminumnya saja. Tak lama datanglah si Laras alias Susan. Si Laras alias Naila join to the party. Kolonel pun mulai membahas sikap Alif yang mulai melenceng dari idealismenya. Di pondok, saat sedang memantau perbincangan, Lam menyadari ada yang janggal dari seseorang yang menggunakan sepatu tentara di sana. Ia pun mengikuti orang tersebut. Orang itu tak lain adalah Kapten Rama yang berkomplot dengan Ustadz Samir untuk mengadu domba Islam dan mempengaruhi para pemeluknya untuk membalas dendam atas kematian keluarga mereka melalui jihad dengan cara bom bunuh diri. Demi Allah, demi syariat Islam. Sementara itu, akhirnya terbongkar motif dan dalang dari semua kerusuhan ini.
Ternyata dalangnya adalah Tamtama, sopir dari Kolonel Mason yang sebenarnya merupakan bagian dari elit global yang ingin menciptakan keseimbangan antara chaos dan order. Menurutnya, agama seharusnya menyebarkan kebencian. Namun karena Islam mengajarkan sebaliknya, maka kini ia akan menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya agar tak ada lagi pihak-pihak yang mengganggu ideologinya. Or should I say Mr. Sunyoto? Karena agama seharusnya tidak menerima perbedaan. Agama seharusnya mengajarkan kebencian. Dan mereka tidak melakukan itu. Alif emosi mendengar hal itu. Namun badannya mulai terkena efek racun. Ternyata racun itu terletak pada bibir cangkirnya, bukan pada tehnya. Dan Tamtama berkata sebentar lagi akan terjadi ledakan di press conference untuk melenyapkan seluruh jenderal yang sombong dan menolak ideologinya. Sementara itu, Lam di pesantren menghajar Kapten Rama dan Ustadz Samir. Ternyata Samir adalah pelaku pembunuhan gendis istrinya. Namun belum sempat Lam mengungkap siapa yang menyuruhnya, Samir keburu bundir dengan memakan pil ajaib penghilang nyeri sekaligus nyawa. Lam lalu melihat rencana-rencana yang akan mereka lakukan. Ternyata berhubungan dengan acara press conference dan ia langsung menuju ke sana. Namun ia kembali terlambat. Lakukan Si John keburu jihad melalui jalur Jahanam dan alhasil, hampir seluruh orang yang berada di acara itu mokat. Tersisa Mim, Kiai Haji Muklis yang sekarat, dan Reza yang memvideokan kejadian itu. Mim mengajak Kiai untuk pergi, namun Kiai Muklis menolak melakukan cara kotor untuk menyelamatkan dirinya. Namun mereka kedatangan tim bersih yang tugasnya nyapu mayat. Ternyata orang yang mendapat tugas itu adalah Master Cecep, guru dari Alif, Lam, dan Mim. Di restoran, Alif semakin sekarat akibat efek racun itu. Kolonel Mason memperkenalkan jati diri sebenarnya Laras, putrinya yang harusnya melakukan pengeboman itu sendiri. Namun, ia tak jadi melakukannya karena rasa cintanya. Tamtama lalu meracuni Laras karena dua kesalahan sebelumnya yang telah ia lakukan. Dan kini, Laras bahkan tahu Alif akan diracuni dan telah membawa penawar racunnya. Sehingga mereka berdua harus memilih siapa yang akan hidup dan siapa yang harus berkorban demi cinta. Karena penawar racunnya hanya cukup untuk satu orang saja. Lam pun akhirnya tiba di TKP. Ia menyaksikan Mim dan gurunya bertarung satu sama lain dan ia pun maju untuk membantu sahabatnya. Terjadilah El Clasico antara murid kesayangan dengan gurunya. Dan lagi, mereka bertarung di bawah hujan yang sudah disetting sedemikian rupa oleh sang sutradara. Gak tau dah ini maksudnya apaan. Sementara itu, Gilang yang sudah sembuh dari lukanya mengambil alih tugas ayahnya. Ia berusaha meretas rekaman ledakan di konferensi sekaligus menyiarkannya ke seluruh dunia. Namun Kapten Rama masih hidup dan berusaha membunuhnya. Untunglah, Gilang kembali berhasil selamat setelah Kapten Rama dikebuk bawahannya sendiri yang dirawat di sana, yaitu Bima. Di restoran, Alif bertanya dengan Laras tentang alasan mengapa Laras melakukan semua ini. Mereka kemudian bersama-sama menghajar para bodyguard yang sedari tadi berdiri di belakang mereka. Setelahnya, Alif mencari serum penawar racun untuk mengobati Laras. Namun, Laras sudah terlebih dahulu menyuntikannya untuk Alif. Menjelang ajalnya, Laras meminta maaf atas semua perbuatannya. Pertarungan El Clasico awalnya dimenangkan Mim. Namun ketika dibantu oleh Lam, mereka malah kesulitan menghadapi guru mereka, Master Cecep. Tapi sekali lagi saya jelaskan. Kemampuan Mim sudah meningkat pesat sejak terakhir kali ia belajar dengan gurunya. Hal ini karena ia berulang kali harus sendirian menghadapi segala bahaya yang mengancam pesantren. Bisa dikatakan di sini Mim diberi semacam karomah karena ia berjuang keras dalam menegakkan panji Islam. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Lam dan Mim. Sebelum Mim mencabut ajal gurunya, sang kiai melarangnya. Namun Master Cecep keburu roboh akibat pukulan tenaga dalam milik Mim. Video rekaman pengeboman dan pernyataan tulus sang kiai tadi ternyata berhasil ditampilkan di seluruh penjuru negeri bersama dengan video rekaman yang diambil Alif selama perbincangan di restoran. Hal itu membuat Tamtama gerang dan langsung membunuh bodyguardnya. Ia juga menyuruh Mason untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan pistol. Mason yang tak terima berusaha menembak Tamtama. Namun ternyata peluru yang keluar justru dari pantat pistol dan langsung menewaskannya. Tamtama sendiri berhasil disergap Alif. Tamtama sempat bertarung dengannya. Namun, skrip mengatakan pemeran utama harus tetap hidup dan alhasil Alif pun menang. Alif lalu menerima telepon dari Big Boss Tamtama yang merupakan dalang dari semua ini. Ia ternyata Rio Dewanto yang mengatakan semua ini baru saja dimulai. Dan film pun berakhir. Wow, ending yang mengklimakskan emosi. Bagi saya, film ini cukup bagus meskipun efeknya kurang realistis dan ada beberapa kesalahan semisal tahun yang salah. Namun, overall film ini sangat bagus dan layak kalian tonton. Sehingga, saya sangat merekomendasikan buat kalian nonton secara keseluruhan filmnya. Linknya saya cantumkan di komentar atau bisa juga melalui situs streaming kesayangan Anda. Saya sendiri berharap ada sequel dari film ini karena tokoh Rio Dewanto juga masih belum jelas dan masih bisa dikembangkan lagi.
Namun mengingat film ini dilarang tayang di bioskop, saya jadi agak ragu. Dan segitu dulu untuk kali ini. Sayonara.